Yang awalnya hanya untuk sekedar mencari pengalaman, ternyata begitu sudah tercebur di dunia itu, politik praktis, saya alhamdulillah menikmatinya dan kemudian mendapat respon yang baik dari masyarakat, sehingga pada saat mencalonkan diri pada tahun 2014 itu, saya diberi amanah untuk duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. 54321, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh. Halo, apa kabar? Balik lagi di Uang Kita Bercerita, tentunya bersama saya Anggun Prisma. Dan pemirsa, memang kalau di musim politik saat ini di tahun 2024 kita akan menyambut pemilu, dan kita tahu kalau generasi muda seperti milenial dan Gen Z ini ternyata akan mendominasi untuk pemilih-pemilu di tahun 2024. Generasi milenial dan sentenial ini menjadi mayoritas pemilih. Nah, seperti apa ya strategi para calon legislatif yang akan bertarung di pemilu tahun 2024. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Irfan Ilham yang merupakan salah satu dari calon legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin. Apa kabar Kak Irfan? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, di awal ini Kak Irfan mungkin bisa cerita dulu dong, seperti apa sih perjalanannya dan akhirnya memilih untuk terjun ke dunia politik. Kenapa nih dunia politik? Jadi politik ini seperti sebenarnya panggilan hidup, panggilan jiwa. Pada saat kuliah, saya mengambil jurusan hukum tata negara. Cita-cita saya waktu itu sebenarnya pengen menjadi dosen. Oh, jadi dosen. Ya. Oke. Tapi kemudian lulus kuliah 2011, selang beberapa tahun kita menghadapi pemilu pada tahun 2014. Dan kemudian saya mencoba untuk mengambil momentum, terjun ke politik praktis dengan pengalaman berorganisasi selama duduk di bangku kuliah. Dan alhamdulillah yang awalnya hanya untuk sekedar mencari pengalaman, ternyata begitu sudah tercebur di dunia itu, politik praktis, saya alhamdulillah menikmatinya dan kemudian mendapat respon yang baik dari masyarakat, sehingga pada saat mencalonkan diri pada tahun 2014 itu, saya diberi amanah untuk duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Oke. Jadi dengan terjunnya ke dunia politik itu sebenarnya seperti panggilan jiwa ya? Panggilan hidup. Karena saya suka dan tertarik dengan bidang studi tata negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, sehingga yang awalnya saya bercita-cita menjadi dosen, namun begitu mengambil momentum pada saat pemilihan umum 2014, maju sebagai calon anggota legislatif, ternyata saya menemukan suatu yang menggairahkan. Bagaimana kita berada di tengah-tengah masyarakat, berkumpul dengan mereka, menyuarakan aspirasi mereka, sehingga saya mendapat respon yang baik dan alhamdulillah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Oke, jadi bisa dibilang 2014 itu adalah pengalaman pertama untuk bisa terjun ke politik ya Kak Irfan. Nah, sebenarnya untuk terjun ke dunia politik, apa sih yang harus diperhatikan atau dimiliki nih basicnya? Yang pertama, niat ya. Niat dari diri kita. Karena ketika kita terjun ke dunia politik itu tentu orientasinya merebut kekuasaan. Nah, sekarang niat kita ketika kita mendapatkan kekuasaan itu apa sih tujuannya? Apakah tujuannya memang betul-betul ingin mengabdi, ingin mencari solusi dari semua permasalahan yang ada di masyarakat, menjadi agen perubahan, atau niat kita hanya untuk sekedar mengejar gengsi atau memperkaya diri sendiri, kelompok dan golongan. Jadi niat dulu yang pertama. Yang kedua tentu wawasan, ilmu pengetahuan. Wawasan kita di dunia politik harus terus
kita upgrade, harus terus belajar, sehingga begitu kita terjun, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan kita sudah punya basic keilmuan yang mumpuni sebelum terjun ke dunia politik. Tapi tentu di sepanjang perjalanan kita harus terus mengupgrade diri, memperluas wawasan, menambah ilmu untuk kita bisa bekerja dengan baik. Yang kemudian yang perlu kita persiapkan adalah jaringan, networking, pergaulan. Jadi kita sebelum terjun ke dunia politik itu harus punya banyak pergaulan, harus masuk aktif di kegiatan-kegiatan sosial, di kegiatan-kegiatan masyarakat, di kegiatan-kegiatan keagamaan. Sehingga itulah yang menjadi modal kita ketika kita nanti terjun benar-benar ke dunia politik. Dengan modal itu, kita bisa diterima dan direspon baik oleh masyarakat. Ya, generasi muda tentunya diharapkan bisa menjadi penggerak, dan juga adanya calon legislatif milenial ini mudah-mudahan bisa menjadi keterwakilan ya, bisa menjadi perwakilan dari anak-anak muda yang ada di Indonesia untuk bisa menyuarakan, mengaspirasikan suaranya. Seberapa besar sih sebenarnya pengaruh atau seperti apa keterwakilan adanya calon legislatif milenial di parlemen, Kak Irfan? Dengan tampilannya yang segar, good looking gitu. Duduk di parlemen, apakah bisa mensuarakan, mewakili suara anak-anak muda? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang aspirasi anak-anak muda, tentu kita yang masuk ke dalam sistem, idealnya atau diharapkan memang harus mampu menyuarakan aspirasi anak-anak muda. Sekarang tinggal kita menyaring, apa sih isu-isu yang dianggap seksi, yang dianggap mewakili, yang dianggap dapat memperjuangkan aspirasi anak muda. Apa isunya? Yang pertama mungkin isu lapangan pekerjaan. Sekarang banyak anak-anak muda yang mungkin terutama fresh graduate, dia kesulitan mencari kerja. Nah, itu salah satu isu yang sebenarnya banyak disuarakan oleh anak-anak muda. Isu yang menyangkut masa depan mereka, sehingga kita yang kebetulan juga dianggap mewakili atau merepresentasikan anak-anak muda harus bisa menjawab aspirasi itu seperti apa. Di samping mungkin aspirasi-aspirasi tentang kepemudaan, tentang olahraga, pendidikan dan kesehatan, tapi yang paling utama, yang paling sering kami dengar ketika kami berada di tengah-tengah masyarakat, ketika kami berkunjung ke daerah-daerah yang di situ banyak pemuda, isu yang paling utama itu soal lapangan pekerjaan. Masih banyaknya pemuda-pemuda kita yang menganggur, itu yang harus diperjuangkan. Nah, bagaimana memperjuangkan itu? Tentu ketika kita ada dalam sistem, ada dalam pemerintahan, bagaimana mengatasi itu? Di bidang legislatif bekerja sama dengan eksekutif, bagaimana mencarikan solusi untuk menjawab isu yang dianggap oleh anak-anak muda perlu untuk diperjuangkan. Salah satunya mungkin kita buka lapangan pekerjaan dengan mengundang investor-investor masuk ke wilayah kita, terutama di Kabupaten Banyuasin, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga-tenaga muda yang tadinya belum berkesempatan memiliki pekerjaan menjadi mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu yang paling sering kami dengar isu dari anak-anak muda tentang lapangan pekerjaan yang kami serap ketika kami turun ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah yang di situ banyak pemuda-pemudanya. Oke. Jadi artinya kalau untuk anak-anak muda sendiri lebih fokus ke lapangan pekerjaan yang memang ini menjadi isu yang
paling tinggi ya kalau untuk Iya, pagi. di kalangan anak-anak muda. Mm-mm. Karena memang kita tahu kalau sekarang itu zamannya susah ya kalau mau Iya cari benar. pekerjaan. Basic susah banget ini untuk mencari pekerjaan. Nah, kalau untuk keterwakilan Kak Irfan sendiri di legislatif di parlemen, ini kan kalau kita tahu dari tahun 2014 sampai ke 2000, dari tahun 2004 sampai ke tahun 2019 itu hanya 15,1% saja dari total anggota DPR RI yang menjadi legislatif. Ini gimana tanggapannya? Kalau kita bicara DPR RI, artinya DPR tingkat pusat, memang tantangannya itu lebih sulit, lebih berat untuk bisa kita lolos ke masuk ke dalam parlemen, terutama untuk anak-anak muda ya. Karena di tingkat partai politik sendiri masih dikuasai oleh senior-senior yang Betul. mereka punya basis massa yang sudah dibina selama bertahun-tahun. Jadi ketika anak muda pertama kali masuk menjadi calon anggota DPR, kita bicara tingkat pusat, itu tantangannya cukup berat, kecuali kita punya privilege, seperti misalnya anak kepala daerah, atau anak ketua partai politik, mungkin itu bisa menjadi keunggulan. Tapi kalau kita tidak memiliki privilege itu, bisa tapi tantangannya agak sulit. Besar ya tantangannya. Iya, tantangannya agak besar. Dan juga perlu konsistensi. Jadi anak-anak muda kebanyakan yang mencalonkan diri, kemudian dia gagal, dia tidak mau mencoba lagi. Padahal dia sudah terjun, sudah membina masyarakat yang sebenarnya kalau kita bisa jaga itu, ke depannya mungkin kita bisa lebih mudah untuk meraih kesuksesan. Tapi kadang-kadang kita mencoba sekali, gagal, kemudian berhenti. Begitu. Itulah yang mungkin masih sedikitnya anak-anak muda yang mewakili menjadi wakil rakyat di parlemen, khususnya di DPR RI tingkat pusat. Oke. Kalau di tahun 2004, sekarang di tahun 2024, sudah 20 tahun lamanya. Tapi kalau ada yang berbeda di tahun 2024 ini, anak-anak muda mulai berani untuk ikut berkontestasi di politik. Sudah mulai nih banyak bannernya, banyak balihonya. Anak-anak muda yang di bawah umur 40 tahun, 30 tahun akhirnya memilih untuk terjun ke dunia politik. Kak Irfan melihatnya seperti apa nih? Apakah ini cuma trennya saja di tahun ini banyak anak-anak muda yang ikut legislatif jadi keren nih? Gimana nih? Jadi memang keran kehidupan berdemokrasi ini kan sudah dibuka selebar-lebarnya. Artinya siapapun yang mau maju atau berkompetisi sebagai anggota DPRD, asalkan dia cukup umur, masuk ke dalam partai politik, dia bisa mencalonkan diri jadi anggota DPR. Jadi melihat banyaknya anak muda yang mencalonkan diri, ini tentu menjadi tren yang positif. Kita sebagai anak muda harusnya lebih bangga kan, lebih bangga bahwa banyak anak-anak muda yang aware sudah, yang mereka berpikir bahwa dengan masuk ke politik mungkin mereka bisa berbuat sesuatu untuk melakukan perubahan-perubahan di masyarakat. Jadi ini kalau saya pribadi, saya justru merasa bangga dan saya sangat bersyukur. Artinya anak muda sekarang ini sudah banyak yang melek politik dan sudah berani bertarung, punya jiwa berkompetisi yang tinggi dengan banyaknya anak-anak muda yang maju sebagai calon anggota DPR. Oke, kalau Kak Irfan sendiri ini merupakan calon legislatif dari Partai Demokrat untuk Kabupaten Banyuasin, dapilnya dapil Kecamatan Talang Kelapa. Kecamatan Talang Kelapa ya. Nah, kalau kita berbicara lebih merapat lagi tentang Kecamatan Talang Kelapa di Banyuasin khususnya. Kalau Kak Irfan melihat apa yang kurang dari Kecamatan Talang Kelapa ini? Kecamatan Talang Kelapa ini yang pertama dari hasil kita sering turun ke masyarakat, ya yang pertama tentu infrastruktur, sarana dan prasarana. Kemudian masalah itu tadi, lapangan pekerjaan. Kemudian masih banyak masalah-masalah lain yang perlu kita carikan solusinya. Tapi yang paling banyak itu masalah infrastruktur, kemudian lapangan pekerjaan, itu yang paling banyak. Karena di Talang Kelapa ini sudah mendekati hampir seperti kota, walaupun dia di kabupaten. Dan juga di sini termasuk kecamatan yang padat penduduk.
Oke. Iya, jadi dua masalah itu yang sering kami dengar dan yang paling sering disuarakan oleh masyarakat. Dan satu lagi masalah air bersih. Jadi di sini banyak masyarakatnya yang masih kesulitan mengakses air Air bersih. bersih. Iya, karena eh, perusahaan daerah untuk air bersih itu belum bisa menjangkau wilayah-wilayah yang ada di Kecamatan Talang Kalapa ini, sehingga masyarakat masih banyak yang mengambil air dari sumur tapi airnya kurang jernih. Nah, Mhm. jadi itu masalah-masalah yang menjadi PR kami juga sebenarnya. Kalau misalnya kita ada di dalam pemerintahan, duduk satu meja mencarikan masalah-masalah itu yang ada di yang sering disuarakan oleh masyarakat Talang Kelapa ini. Mhm. Oke, baik. Dan itu jadi masuk ke dalam program kerja dari Kak Irfan? Iya, masuk. Oke. Dan selain itu apalagi nih yang menjadi program kerja atau untuk di jangka pendek dan jangka panjangnya, apa yang akan dilakukan Kak Irfan kalau terpilih nih di 2024? Iya, jadi di Kabupaten Banyuasin ini kan APBD-nya kurang lebih sekitar 2 triliun. Nah, anggota DPRD itu dia punya fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. Jadi dana yang begitu besar, kami sebagai anggota DPRD, apabila nanti diberi amanah oleh masyarakat, harus mampu menyusun sekaligus menempatkan dana yang begitu besar itu ke ke pos-pos yang memang sesuai dengan harapan rakyat dan tepat sasaran. Mhm. Artinya tidak ditempatkan untuk program-program yang mubazir. Jadi dengan banyak dana tersebut, ya kita harus alokasikan secara efisien dan benar-benar menjawab dari permasalahan-permasalahan dari masyarakat. Misalnya untuk infrastruktur, untuk air bersih, terus untuk kita membuka lapangan pekerjaan di semua bidang. Baik itu di bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan. Dana-dana tersebut harus kita salurkan benar-benar dapat dinikmati masyarakat secara langsung, artinya tidak mubazir, yang benar-benar mampu mempermudah hidup masyarakat, mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Jadi Mhm. itu salah satu kalau kita bicara program ya, program kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Selain penganggaran itu tadi, kita juga harus mengawasi penggunaan anggarannya karena eh, yang melaksanakan anggaran itu kan pihak eksekutif. Jadi kami sebagai pihak legislatif harus mengawasi benar-benar anggaran tersebut dilaksanakan dengan baik dan bebas dari praktek-praktek KKN. Mhm. Itu jadi sebagai anggota DPRD. Kalau misalnya masyarakat memberikan kita amanah. Amanah. Oke. Jadi untuk mengambil hati nih, mengambil hati masyarakat dan juga anak-anak muda, apa yang sudah Kak Irfan lakukan? Mengambil hati masyarakat, terutama anak-anak muda, sebenarnya sederhana sih. Sebenarnya kita harus sering berkomunikasi dengan mereka, hadir di setiap kegiatan-kegiatan kepemudaan, Mhm. hadir di tengah-tengah mereka di bidang olahraga. Jadi kita harus terlibat langsung kepada mereka. Jadi bukan kita datang ketika kita mau mencalonkan diri, Ketika butuh iya datang kita gitu, butuh, ketika butuh pergi. iya. Nah, mulai saat ini atau sudah saya lakukan sering sejak dulu bahwa anak-anak saya sering terlibat di segala kegiatan anak-anak muda, terutama di bidang organisasi dan bidang olahraga. Jadi untuk mengambil hati anak-anak muda itu tidak cukup dengan kata-kata saja, kampanye, ngomong retorika, tapi benar-benar kita hadir di tengah-tengah mereka. Oke. Karena anak-anak muda ini cenderung mereka agak apatis, apalagi kalau misalnya kita tidak ada pendekatan secara emosional kepada mereka. Oke, baik. Jadi kalau Kak Irfan melihat anak-anak muda sekarang ini masih apatis atau memang sedikit sedikit sudah mulai peduli nih sama yang namanya politik, sudah mulai ingin mewarnai kancah politik? Kalau secara nasional, kalau saya pribadi ya, saya melihat eh, kecenderungannya lebih meningkat, Oke. terutama ketika kita lihat di media sosial ya, banyak anak-anak muda yang begitu kritis mengkritiki Mhm. pemerintah, berdebat, ataupun anak-anak muda yang mau langsung terjun berkompetisi
untuk dengan cita-cita bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau kita lihat tren itu, kalau saya pribadi melihatnya kecenderungannya partisipasi anak muda di dunia politik itu semakin meningkat dari periode-periode sebelumnya, menurut saya pribadi. Oke, oke, baik. Kak Irfan, terakhir nih, harapannya kalau terpilih, mudah-mudahan terpilih ya Kak ya, mudah-mudahan Amin. masyarakat Banyuasin juga Amin, amin, memberikan amin. amanah ini untuk Kak Irfan kembali berlanggang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin. Apa yang jadi harapannya untuk masyarakat dan kabupaten? Harapan saya sebagai anggota DPRD, ketika nanti di penghujung periode jabatan, saya ingin dikenal sebagai seorang anggota DPRD yang amanah, tidak pernah terlibat praktek-praktek KKN, seorang anggota DPRD yang banyak meninggalkan legacy atau warisan-warisan yang memang dapat dinikmati masyarakat banyak. Artinya seorang anggota dewan yang punya nama baik, punya citra yang baik, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjadi anggota DPRD yang amanah di mata masyarakat. Itu saja harapan saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Irfan atas waktunya dan Sama-sama. demikianlah pemirsa perbincangan kita di Uang Kita Bercerita. Kalau mungkin terakhir ini Kak Irfan bisa menyampaikan sedikit closing statement ya, atau bolehlah kampanye dikit-dikit ya di sini. Ya, terima kasih Bapak Ibu warga Kecamatan Talang Kelapa. Saya Irfan Ilhami, calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Partai Demokrat nomor urut 4. Saya mohon doanya, saya mohon dukungannya, saya mohon pilihannya. Mudah-mudahan dengan terpilihnya saya menjadi anggota DPRD dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Talang Kelapa. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu Kak Irfan dan kita doakan mudah-mudahan bisa kembali menjadi anggota Dewan ya Amin, di amin. tahun 2024. Saya Gun Prisma, sampai jumpa.